Hai friend, welcome to my channel. Video ini saya dedikasikan untuk almarhum bapak tua saya dan untuk mereka yang ditinggalkan oleh orang tua tercinta. Selamat menonton. Pagi itu, sekitar pukul 5, saya berangkat menuju rumah sakit di daerah Cengkareng. Berpacu dengan mentari pagi, dalam perjalanan saya berdoa. Kiranya kondisi bapak tua lebih baik dari hari kemarin. Kondisi terakhir bapak tua masih belum ada kemajuan. Paru-parunya semakin parah. Bapak tua negatif COVID, karena itu kami diperbolehkan oleh dokter untuk menemaninya. Ruang ICU masih juga penuh dan terpaksa menunggu di ruang IGD. Sudah 2 hari bapak tua di sini. Akhirnya pihak rumah sakit memindahkan bapak tua ke ruangan rawat inap sambil menunggu ketersediaan ruang ICU. Hai friend, hari ini 28 Juni 2020, aku nemenin bapak tuaku yang lagi dirawat. Ini akhirnya bapak tua bisa tidur pules tuh, udah hampir 3 hari nggak bisa tidur karena sakit, banyak pikiran karena bapak tua mau minta pulang kampung. Akhirnya pas sudah ada jawaban, kita jadi pulang pakai ambulan. Akhirnya bisa tidur tenang ya, bisa tidur pulas. Hari ini baru masuk ke kamar sirsak namanya. Dan ada satu tempat tidur lagi, cuman kosong, belum ada pasiennya. Beritanya itu dulu. Bapak tua koma. Ia tidak sadarkan diri. Berjam-jam kami mohon keajaiban. Kami terus bernyanyi. Kami terus menyembah. Memohon keajaiban. Tetapi kehendak Tuhan berkata lain. Bapak tua kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Sonang mamodong kuna martuai. Kemudian sianu dauni. Danu dihajol mau jalan mangi usko tu sungguh. Friend, biar channel ini tetap ada, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Biasanya lagi dari perjalanan Bapak tua, dari yang 2 tahun terakhir Bapak tua sakit, Betul. ada ini ada ya, rekonsiliasi hubungan keluarga. Betul. Itu ada rekonsiliasi hubungan keluarga, ya. Adik kakak mereka ini nih, Betul. yang tadinya sempat renggang karena banyak hal masalah orang tua yang kadang anak-anak kita juga bingung apa masalahnya, tapi ya itu pada prinsipnya orang tua boleh punya masalah tapi kita anak-anak nggak boleh ikut campur. Betul. Jadi kita yang harusnya sebagai penengah gitu, dan
2 tahun Bapak tua sakit itu luar biasa ya. Bapak Iya, tua manggil udah, ketemu sama bapakku juga, betul. ya semuanya Pulihkan. dipulihkan. Hubungan mereka dipulihkan luar biasa. Mm. Yang jauh mendekat akhirnya. Iya, betul. Apa namanya? Emang sempat renggang atau mungkin ada masalah ya yang kita tidak ketahui antara adik kakak. Jadi saya lihat bahwa doa Bapak tuh sedikit-sedikit Tuhan jawab. Dia berdoakan memiliki hubungan yang kembali harmonis dengan adiknya. Dia pengen hatinya dilembutkan. Jujur sebenarnya saya ngelihat perubahan Bapak yang luar biasa. Secara karakter kan Bapak itu orangnya keras. Iya. Dia emosional. Tapi Kayak semua ultrasound keras-keras ya. betul. Tapi 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir tuh dia ngalamin banyak perubahan. Proses. bener. Ya, saya yakin tuh bahwa Tuhan lah yang mengubahkan dia melalui banyak hal penyakit ini ya. Lebih tepatnya Tuhan pakai segala cara untuk membentuk orang tuh benar sekali. Dan itu terjadi pada bapak saya. Suatu ketika pas dia sakit, dia tuh, saya tahu lah bahwa dia tuh mengalami ketakutan ya. Namanya meninggal divonis sakit pas di rumah sakit setelah endoskopi. Dokter langsung memvonis cancer usus. Itu dia shock, kaget. Kaget ya. Bahkan saat itu juga dia minta pulang dari rumah sakit. Kita juga takut. Kebetulan Bapak kan gak bisa melihat, jadi kita nangis juga Bapak tidak tahu. Iya. Dia mikir, semikir-mikirnya dia bingung kali ya. Dia takut, dia mungkin saat itu bener-bener dia berserah sama Tuhan, berharap sama Tuhan, siapa lagi pertolongan dia cuman sama Tuhan. Nah, pas mau operasi, itulah Tuhan ya, Bapak dilembutkan sama Tuhan. Terus tiba-tiba dia mau nih nelpon adiknya yang sudah tidak dia hubungi mungkin bertahun-tahun, mungkin 6-7 tahun ya. Terus dia merendahkan dirinya, memulai duluan. Komunikasi yang terputus itu dia mulai lagi. Dia mulai merendahkan diri, mulai melembutkan hatinya, melupakan semua masa lalu yang tidak baik itu. Dia langsung telepon Bapak udah, dia bilang dia sakit kanker, dia akan operasi, dia mau minta tolong, dia minta maaf atas segala kesalahan dia mau minta tolong, dia serahin kami anak-anaknya kepada Bapak Uda. Tolong jaga, jika kami menikah, tolong kau, apa ya sebutannya ya, tolonglah sebagai pengganti, temani pengganti diriku jika ya, aku karena tidak Bapak ada. ya pasti Bapakku, Bapak Uda kan. Betul, karena aku bisa meninggal di meja operasi. Aku inget banget Bapak nelpon Bapak Uda Tiur sama Bapak Uda Kakak. Tuh dia Bapak Uda Kakak, terus Bapak Uda Santri, dia telepon tuh. Dia bener-bener dia say sorry, dia serahin keluarga dia karena dia khawatir dan takut. Nah, sejak saat itu tuh rekonsiliasi terjadi, hubungan semakin saling mengasihi, kayak saling memaafkan, mengampuni. Betul, kayak kasih mula-mula, kayak kembali ke anak-anak kali ya, saling memperhatikan, menjaga. Itu Tuhan emang nyatakan gitu, emang harus. Perjalanan hidupnya sebenarnya kalau Bapak tua untuk yang sakit ya, 2 tahun lalu tuh sebenarnya lebih parah dari yang sekarang ya. 2 tahun lalu tuh operasi besar 2 kali. Tapi puji Tuhan bisa dilewati, bisa dimenangkan gitu. Makanya kalau saya secara pribadi, saya melihat Bapak tua yang sakit kali ini nih pasti mampu lewati, pasti mampu dimenangkan gitu. Iya. Pertama yang aku lihat, semangat Bapak tua tuh tinggi banget. Tinggi. Doa dia tuh selalu bilang, Tuhan kasih saya kesempatan untuk melihat anak saya menikah gitu. Sesederhana itu, tapi semangatnya tinggi banget. Itu yang kalau ketemu Bapak tua tuh senangnya gitu. Ayo doa.
sampai ya itulah, sampai nggak percaya juga apa ternyata ya memang sekarang Bapak tuh udah di surga. Iya. Jadi video ini memang dibuat kami persembahkan untuk Bapak tua, yang pasti Bapak tua pasti akan nonton juga ya YouTube ini ya. Kita nangis-nangis sih udah, ya pasti akan nangis lagi sih nanti kalau lihat foto-foto Iya. lama. Cuman ya itulah apa, kalau bersama jatuh lebih Ringan. bersama pasti bisa dilewati sih. Betul. Kalau lihat dari 2 tahun lalu, kalau saya secara pribadi melihat adik saya ini luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan taruh di samping Bapak tua itu luar biasa. Karena apa? Sebagai anak saya sendiri melihat Tuhan bisa nggak ya saya sesabar adik saya ini, sesabar Natalia kalau apa mengurus orang tua saya kalau sakit begitu. Saya lihat adik saya ini luar biasa sabarnya. Di Pelni ada ya. Kita sempat di Pelni di ruang ICU yang habis operasi besar itu kita nginep di ruangan di luar, itu luar biasa pengalamannya dengan nyamuk-nyamuk. Dinginnya luar biasa. Atap terbuka Di ya. atap terbuka, oh my God, luar Tikar biasa. seadanya. Itu kita nggak tidur ya, karena setiap beberapa menit, beberapa detik tiba-tiba ada satpam Pasien. keluar pintu, Bapak ini dipanggil keluarga Keluarganya. ini, keluarga Bapak ini. Kita tuh setiap ada pintu terbuka kita udah waspada siapa yang dipanggil, apakah Bapak Joni gitu kan, Bapak tua Cemas. gitu, cemas. Dan Tuhan bersembah unang jujur akan usaki bila kita menangis hari ini, ingatlah, kemarin kita tertawa bahagia. Esok bagaimana? Biarlah itu menjadi rahasia Sang Ilahi.